Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan dengan NIM 2414114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Masyarakat Madani. Materi ini akan saya bagi menjadi 7 pembahasan. Yang pertama, definisi dan sejarah. Yang kedua, ciri utama masyarakat madani. Yang ketiga, pentingnya masyarakat madani. Yang keempat, peran pemuda. Yang kelima, tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani. Kemudian yang terakhir, masyarakat madani di Indonesia. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, definisi dan sejarah. Masyarakat madani adalah konsep tentang masyarakat yang beradab, damai, teratur, dan berbasis pada nilai-nilai moral, keadilan, etika, serta hukum yang adil. Konsep ini mencakup kebebasan yang warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, sosial, dan ekonomi secara demokratis dan bertanggung jawab. Secara historis, konsep ini berasal dari pemikiran Islam yang menekankan keadilan, al-adl, musyawarah, al-asyurah, dan keseimbangan, al-i'tidal. Kemudian berkembang dengan prinsip moral dalam toleransi Barat, dalam tradisi Barat seperti hak asasi manusia dan pemerintahan yang adil. Pada abad ke-20, ide masyarakat madani semakin dikenal di dunia Islam sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri utama masyarakat madani. Yang pertama, partisipasi warga, keterlibatan aktif dalam politik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, toleransi, menghargai keberagaman budaya, agama, dan pandangan. Yang ketiga, hukum yang adil, sistem hukum yang transparan tanpa diskriminasi. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial dan ekonomi, pemerataan kesempatan dan pengurangan. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pentingnya masyarakat madani. Masyarakat madani sangat penting untuk yang pertama, demokrasi yang sehat, menjamin keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat, sistem sosial yang adil, meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga, stabilitas sosial, mengelola konflik dengan adil dan damai. Kemudian pembahasan yang keempat, peran pemuda. Peran pemuda dalam membangun masyarakat madani sangatlah signifikan karena mereka adalah agen yang energik dan kreatif. Inilah beberapa peran pemuda dalam membangun masyarakat madani. Yang pertama, melalui aktivisme sosial, menggerakkan perubahan melalui kampanye hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan dan literasi politik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak warga negara dan pentingnya partisipasi demokrasi. Kemudian yang ketiga, melalui penguatan nilai toleransi, menyebarkan nilai perdamaian dan dialog untuk meredam konflik sosial. Kemudian yang keempat, melalui media sosial, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, melawan hoaks, dan mendorong solidaritas. Kemudian masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani. Tantangan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, korupsi, merusak sistem hukum, menurunkan kualitas layanan publik, dan kepercayaan terhadap institusi. Kemudian yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan layanan dasar, memicu ketegangan sosial dan melemahkan kohesi masyarakat. Kemudian yang ketiga, polarisasi sosial dan politik, ketegangan antar kelompok berbasis agama, suku, atau ideologi menghambat toleransi dan kerjasama. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan publik, melemahkan integritas pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Tantangan ini harus diatasi untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan demokratis. Kemudian masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun masih menghadapi tantangan besar. Indikator positif menuju masyarakat madani di Indonesia antara lain: yang pertama, peningkatan partisipasi politik. Masyarakat semakin terlibat dalam proses politik melalui pemilu dan kegiatan politik lainnya, termasuk peran pemuda dan organisasi masyarakat sipil. Kemudian yang kedua, masyarakat sipil yang kuat.
organisasi masyarakat sipil yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan transparansi pemerintahan. Namun, tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketegangan antar kelompok, agama, dan etnis masih menjadi hambatan. Penyelesaian tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintahan, masyarakat, dan pemuda untuk membangun sistem yang adil, inklusif, dan berlandaskan pada demokrasi, hukum, toleransi, dan keadilan. Jadi kesimpulannya, masyarakat madani adalah masyarakat yang berarti masyarakat sipil atau masyarakat beradab, mengacu pada masyarakat yang hidup dalam kedamaian, teratur, dan berbasis pada nilai-nilai moral, etika, keadilan, serta hukum yang adil. Di Indonesia, meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketegangan antar kelompok, terdapat kemajuan signifikan menuju masyarakat madani. Ini tercermin dalam peningkatan partisipasi politik, penguatan masyarakat sipil, dan keterlibatan pemuda, serta organisasi dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Masyarakat madani di Indonesia memerlukan kerjasama antara pemerintahan, masyarakat, dan pemuda untuk mengatasi tantangan ini, memperkuat demokrasi, menegakkan hukum, dan mengedepankan nilai toleransi serta keadilan demi terciptanya masyarakat yang inklusif dan beradab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.